tinggi dan lembah. Kedua, proses eksternal seperti pelapukan erosi, angin, air, dan sedimentasi yang membentuk dataran rendah, pantai, hingga bentuk-bentuk lain di daratan maupun dasar laut. Jadi, relief permukaan bumi bukan cuma gunung atau dataran, tapi seluruh struktur tiga dimensi yang membentuk wujud planet kita. Yang kedua akan dibacakan oleh saya, Gita Raina Azhara, yaitu perbedaan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi, bekerja dengan cara membentuk dan mengangkat permukaan bumi. Contoh prosesnya, pertama ada tektonisme, yaitu terbentuk lipatan dan patahan. Yang kedua itu ada vulkanisme, yaitu letusan gunung api dan muncul gunung baru. Yang ketiga itu ada seisme atau gempa bumi. Dan yang kedua ada tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar bumi bersifat merusak sehingga permukaan bumi lama-lama terkikis dan berubah. Contoh prosesnya yang pertama ada pelapukan atau fisik, kimia, biologis. Yang kedua ada erosi oleh air, angin, gelombang. Yang ketiga ada sedimentasi atau pengendapan. Yang keempat ada abrasi atau pengikisan pantai. Nah, selanjutnya nomor 3 akan dibacakan oleh saya, Areta Hipocetasya, yaitu jenis-jenis pelapukan. Yang pertama yaitu ada pelapukan fisik atau mekanis, yaitu proses penghancuran batuan tanpa mengubah komposisi kimianya, seringkali disebabkan oleh perubahan suhu dan tekanan. Contoh, pembukaan air, pemuaian termal, dan lain-lain. Yang kedua ada pelapukan kimia, yaitu proses penghancuran batuan yang disertai dengan perubahan susunan kimianya. Contoh, oksidasi, karbonasi, hidrolisis. Yang ketiga yaitu ada pelapukan biologis, yaitu proses perombakan batuan yang dibantu oleh organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Contohnya yaitu akar tumbuhan, lumut, hewan penggali seperti cacing tanah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nomor 4 akan dibacakan oleh saya, yaitu jenis-jenis erosi. Yang pertama yaitu ada erosi air atau ablasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh air baik hujan maupun air sungai. Contoh, erosi percikan dan lembar. Yang kedua ada erosi angin atau deflasi. Contohnya yaitu angin mengikis partikel-partikel batuan kecil dari puncak gunung. Pasir dan tertiup angin mengikis batuan. Yang ketiga yaitu ada erosi es atau eksarasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh pergeseran gletser atau es yang mencair di daerah bersalju atau pegunungan tinggi. Contoh, gerakan gletser di pegunungan yang mengikis dan mengikis lembah-lembah di sekitarnya, membentukkan Froge akibat terkikisnya lembah oleh gletser. Yang keempat yaitu ada erosi air laut atau abrasi, yaitu erosi yang terjadi di daerah pantai akibat hempasan ombak yang kuat dan terus-menerus terhadap tebing pantai. Contoh, tebing pantai yang perlahan-lahan terkikis oleh gelombang laut. Proses ini terjadi ketika material yang terangkut kehilangan energinya dan mengendap ke dasar, membentuk lapisan sedimen. Bentang alam yang terbentuk bisa beragam, seperti delta, sungai, gumuk pasir, atau dataran banjir. Oke, selanjutnya saya akan membacakan nomor 6. Pertama, nama saya Dirli Hafid Irawan. Pergerakan massa batuan atau massa wasting adalah perpindahan material batuan atau tanah menurun lereng akibat pengaruh gravitasi. Pergerakan ini dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Berikut adalah jenis-jenis pergerakan massa batuan. 1. Rayapan tanah atau soil creep. Gerakan tanah yang sangat lambat, seringkali tidak terlihat secara langsung. Ciri-cirinya dapat dikenali dari tiang listrik atau bangunan yang mulai miring. 2. Aliran tanah atau earth flow. Terjadi di daerah lembab dengan lereng curang akibat hujan terus-menerus. Kecepatannya bervariasi dari beberapa meter per jam hingga per menit. Aliran lumpur atau mud flow. Lumpur yang menuruni lereng pada daerah perbukitan
atau pegunungan dengan kecepatan relatif tinggi. Material yang terdiri dari campuran batuan, tanah, lumpur, dan air mengalir menyerupai lidah. 4. Tanah longsor atau landslide. Massa batuan yang meluncur dengan cepat ke bawah dapat disebabkan oleh gravitasi, curah hujan tinggi, perubahan air tanah, atau aktivitas vulkanik. 5. Guguran batuan atau rockfall. Massa batuan yang mengelinding atau jatuh bebas dari tebing curam. 6. Subduction. Sering terjadi di daerah beriklim dingin di mana lapisan es di atas regolith mencair saat musim semi dan panas menyebabkan tanah jenuh air dan mengalir ke bawah lereng. Faktor-faktor penyebab massa wasting meliputi kemiringan lereng, gravitasi, air curang, curah hujan, iklim, gempa atau getaran, perubahan kondisi vegetasi, dan tambahan material di atas lereng. Yang terakhir akan dibacakan oleh saya. Cepetan. Yang terakhir akan dibacakan oleh saya, Muhammad Adrian Mutaba, yaitu dampak tenaga eksogen dalam kehidupan bisa positif dan negatif. Positifnya adalah membentuk bentang alam yang unik, menciptakan daratan subur dan sedimentasi, dan menyediakan habitat bagi makhluk hidup. Namun dampak negatifnya meliputi kerusakan seperti banjir, kerusakan infrastruktur, dan potensi bencana seperti tanah longsor. Udah.